Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dengan NIM A101-221-1025. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perusahaan. Saya membuat CV di sini yaitu adalah CV Mahira Abadi. CV Mahira Abadi ini beralamatkan di Jalan Veteran nomor 12 F, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Emilia Putri sebagai direktur, yang kedua Naisa Azhara sebagai sekutu Fasib, kemudian yang ketiga Kamila sebagai manajemen operasional. CV sendiri mempunyai aspek hukum. Yang pertama, dasar hukumnya digunakan untuk pendirian CV didapat dari KUH Perdata, bahwa CV didasarkan merupakan persekutuan yang berlandaskan pada perjanjian. Kemudian yang kedua, pasal 19 sampai 21 KUHD mengatur tentang persekutuan komanditer. Pada CV Mahira Abadi sendiri mengeluarkan modal awal sebesar 2 miliar. Kemudian investasinya sebesar 3,5 miliar. Totalnya adalah 5,5 miliar. Kemudian ada biaya bangunan. Membeli bangunan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, furnitur bangunan sebesar 150 juta rupiah. Yang terakhir, biaya bangunannya, biaya upah tenaga harian yaitu sebesar 25 juta. Kemudian ada biaya operasionalnya. Pengurusan berkas CV yaitu 8 juta. Kemudian membayar notaris 15 juta dan gaji pegawai sebesar 80 juta. CV Mahira Abadi sendiri mempunyai kegiatan usaha, yaitu CV Mahira Abadi adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang kosmetik dan skincare yang berlokasi di Pontianak. Tidak hanya kosmetik dan skincare, CV Mahira Abadi juga memasarkan suplemen kecantikan meliputi pelansing dan suplemen whitening. Kemudian, CV Mahira Abadi menjalankan bisnisnya berdasarkan korporasi tata kelola, visi dan misi baik sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Kemudian, berdirinya CV Mahira Abadi ini pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan daerah operasionalnya di Pontianak. Akan tetapi, CV Mahira Abadi telah berkembang pesat terbukti dengan omset perusahaan yang terus naik secara signifikan, sehingga peluang kerja maupun keagenan atau reseller memberikan dampak positif bagi dunia kerja. Pada CV Mahira Abadi ini mempunyai harga produknya masing-masing, yaitu suplemen whiteningnya yang isi 15.000 harganya sebesar 450.000 rupiah, yang isi 30 harganya sebesar 600.000 rupiah. Kemudian suplemen pelansing yang isinya 30 yaitu 150.000. Kemudian harga kosmetik dimulai dari harga 80.000 sampai 250.000. Yang terakhir ada skincare dimulai dari harga 130.000 sampai 500.000. Kemudian CV Mahira Abadi mempunyai strategi pemasarannya tersendiri, yaitu yang pertama strategi pemasaran secara online dan offline, yang kedua kemasan yang menarik dan memiliki ciri khas, kemudian yang ketiga membuat video tutorial, dan yang terakhir menjual dan memberikan edukasi kepada konsumen. Visi dan misi CV Mahira Abadi yaitu yang pertama CV, menjadi perusahaan kecantikan yang dikenal sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan etis, serta menyediakan beragam pilihan produk alami yang efektif dan pelayanan yang baik. Kemudian ada visi yang pertama kepada pelanggan, merebut dan memenangkan hati serta pikiran pelanggan dengan menyediakan produk yang menunjang gaya hidup terkini dan menciptakan kesan yang mendalam di setiap pasar yang kita masuki. Kemudian kepada mitra kerja, membangun dan mengembangkan hubungan berdasarkan kemitraan strategis. Yang ketiga kepada karyawan, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan dan penuh penghargaan bagi karyawan. Kemudian yang terakhir kepada lingkungan,
Di sini kepada lingkungan menjadi contoh yang baik dalam mematuhi peraturan pemerintah dan mengambil peran dalam masyarakat. Kemudian ada hubungan dengan pihak ketiga. Di sini hubungan dengan pihak ketiga menggunakan influencer. Influencer ini merupakan pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk menciptakan percakapan tentang suatu produk atau merek dengan konsumen. Dalam hal pemasaran produk ini agar dikenal oleh banyak masyarakat adalah melalui influencer dengan cara dipromosikan lewat sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook atau website. CV Mahira Abadi mempunyai alasan pembubaran tersendiri, yaitu yang pertama, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Yang kedua, musnahnya barang yang dipergunakan CV atau tujuan CV telah tercapai. Kemudian yang ketiga, kehendak dari para sekutu. Yang kelima, sekutu meninggal di bawah pengampuan atau pailit. Tetapi pembubaran CV belum selesai jika masih terdapat tunggakan utang atau piutang atas nama CV yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga tadi kita sudah sebut yaitu influencer. Lalu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar di sini pada pasal 1, nama perseroan komanditer ini sesuai dengan salinan akta notaris adalah CV Mahira Abadi. CV Mahira Abadi ini didirikan secara resmi dengan akta pendirian perseroan komanditer nomor 03 pada tanggal 25 Oktober 2020 dibuat oleh notaris. Kemudian ada pasal kedua. Yang pertama, struktur kepengurusan CV Mahira Abadi terdiri dari direktur, sekutu fasib, dan manajemen operasional. Yang kedua, adapun persero dalam CV Mahira Abadi ini terdiri dari 3 orang, yaitu Emelia Putri, yang kedua Naisa Azara, yang ketiga ada Kamila. Kemudian pada pasal 3 anggaran dasar, yang pertama, setiap jabatan yang dipegang oleh persero memiliki hak dan tanggung jawab yang ditentukan secara khusus dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga CV Mahira Abadi. Kemudian yang kedua, masing-masing persero tidak berhak melakukan transaksi dengan mengatasnamakan CV Mahira Abadi demi kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Kemudian anggaran rumah tangga direktur. Pada pasal 4, direktur ialah persero aktif sesuai dengan akta pendirian CV Mahira Abadi. Yang kedua, hak dan kewajiban direktur secara umum telah disebutkan dalam akta pendirian CV Mahira Abadi. Kemudian pada pasal 5, anggaran dasar rumah tangga direktur wajib mengetahui semua aktivitas transaksi dalam CV Mahira Abadi, baik tertulis maupun lisan, serta berhak untuk membuat kebijakan demi kepentingan CV Mahira Abadi itu sendiri. Kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari pengambilan sebuah kebijakan yang dibuat oleh direktur hendaknya dikemukakan dalam rapat formal untuk mengetahui pendapat dan atau mempertimbangkan dari semua persero CV Mahira Abadi itu sendiri tentang baik atau buruknya kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kemudian pada pasal 6, direktur berhak mengadakan rapat persero dan rapat pemegang jabatan, baik secara berkala maupun jika dipandang perlu atau mendesak bagi keberadaan CV Mahira itu sendiri. Kemudian ketentuan pelaksanaan rapat persero dibahas di dalam bab khusus dalam anggaran dasar rumah tangga CV Mahira Abadi ini. Kemudian manajer operasional. Pada pasal 7, manajer operasional yaitu orang yang membantu direktur dalam masalah operasional CV Mahira Abadi serta bertanggung jawab dalam sirkulasi, operasionalisasi, serta kualitas barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer operasional dibantu oleh sistem manajer, staf, dan karyawan. Kemudian manajer operasional berhak melakukan kebijakan dalam pengembangan kualitas barang dan jasa. Pasal 8, manajer operasional bertanggung jawab untuk yang pertama, mempersiapkan dan menangani barang
dan atau jasa yang hendak dipasarkan. Yang kedua, melakukan seleksi dan pengecekan barang masuk dan barang keluar, serta bertanggung jawab atas kualitas barang. Yang dimaksud, mengetahui sirkulasi barang masuk dan keluar, serta sumber barang atau distributor dan tujuan pemasaran. Yang terakhir, menerima dan menangani komplain atau keluhan konsumen terhadap barang dan jasa CV Mahira Abadi, baik yang masih dalam garansi maupun yang telah lewat dari masa garansi. Yang terakhir, penutup pada pasal 9, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini disusun dalam rangka optimalisasi kerja dan tanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan CV Mahira Abadi, dan telah disepakati oleh para persero atas dasar musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara landasan kerja CV Mahira Abadi. Anggaran dasar perseroan komanditer dengan nama CV Mahira Abadi ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapnya. Baiklah, berakhirlah hasil dari UAS saya, yaitu UAS Hukum Perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.